Perkenalkan, nama saya Risma Simatupang dengan NIM 120120176 dari Prodi Teknik Fisika TPB 35. Di sini saya akan menjelaskan hukum fisika yang kami gunakan dalam praktikum RBL kali ini. Hukum fisika yang kami gunakan adalah hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Swiss yang bernama Daniel Bernoulli. Hukum Bernoulli itu sendiri berbunyi, jumlah dari tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume mempunyai nilai yang sama pada setiap titik di sepanjang satu garis lurus. Pengertian hukum Bernoulli adalah hukum yang dapat digunakan untuk menjelaskan gejala yang berhubungan dengan gerakan zat alir melalui suatu penampang pipa. Pada umumnya, ada dua bentuk dari hukum atau persamaan Bernoulli, yaitu untuk aliran termampatkan dan tak termampatkan. Awal mula Hermann Heron. Hermann Heron ditemukan pada penemu di abad ke-1 oleh penemu yang bernama Heron yang berasal dari Alexandria. Beliau merupakan matematikawan sekaligus fisikawan dan merupakan penemu Hermann Heron atau sekarang bisa kita kenal sebagai Hermann tanpa listrik. Alat beliau yaitu Hermann Heron sekarang digunakan di pelajaran fisika di berbagai negara sebagai alat demonstrasi hidrostatika dan pneumatika. Dan alat untuk bahan membuat Hermann Heron adalah, pertama kita membutuhkan lem tembak, yang kedua kita membutuhkan 3 buah botol bekas, yang ketiga kita membutuhkan selang 5 mm, yang keempat kita membutuhkan gunting. Untuk step pertama kita akan melubangi 2 botol bekas tadi di bawah, yaitu jaraknya adalah 1 cm. Setiap 2 botol ini memiliki 1 lubang. Dan untuk botol yang ketiga, yang terakhir, kita akan membagi 2 botol tersebut dan kita akan mengambil bawah bagian dari botol yang terakhir potong ini. Untuk bagian bawahnya kita akan melubangi di lubang bagian bawah ini 1 cm dan di atasnya ini dengan jarak dari lubang pertama hingga ke atasnya 5 cm. Kita akan melubangi pada bagian atasnya. Setelah itu kita akan memasang selang pada botol yang sudah kita lubangi tadi, dari botol pertama hingga botol ketiga. Dan selanjutnya kita akan melubangi tutup botol yang pertama dan kedua. Setelah itu kita akan memasukkan selang juga ada tutup botol yang sudah kita lubangi. Dan untuk step terakhir kita akan menyatukan setiap bagian-bagian dari lubang-lubang tersebut dengan lem. Contohnya adalah selang ini. Setelah kita masukkan, kita akan mengelem selang itu supaya kuat. Dan kita akan menyatukan botol dari tutup pertama hingga tutup kedua. Sudah kita lem dengan ini, lem tembak. Untuk selanjutnya adalah botol yang terakhir kita juga akan mengelem dengan lem tembak. Dan untuk selang pada bagian botol terakhir kita juga sudah mengelem dengan lem tembak. Nah, itu merupakan salah satu step by step bagaimana membuat Hermann Heron atau air mancur tanpa listrik. Perkenalkan, nama saya Vivi Afiah Ramadita Hermawan, NIM 120190177 dari Prodi Teknik Industri TPB 35. Jadi, setelah kita mengetahui pengertian dari hukum Bernoulli serta asal-usul dari air mancur Heron, dapat dikatakan kalau air mancur Heron ini menggunakan hukum Bernoulli, yang mana menyatakan bahwa kerja yang dilakukan fluida persatuan volume oleh fluida sekitarnya akan sama dengan jumlah perubahan energi kinetik dan energi potensial persatuan volume selama aliran. Nah, prinsip ini dapat dilihat penerapannya pada botol bagian atas dan air yang dipancurkan. Energi potensial air persatuan volume yang berada pada wadah atas adalah ρGH2 dan energi potensial saat air dipancurkan adalah ρGH. Sedangkan energi kinetik air pada wadah bagian atas sama dengan 0 dan energi kinetik air yang dipancurkan adalah ρV kuadrat dibagi 2. Sehingga itu dapat kita rumuskan dengan persamaan Bernoulli berikut, yaitu PATM ditambah ρV kuadrat dibagi 2 ditambah ρGH1 sama dengan ρATM ditambah ρGH2.
sehingga dapat diperoleh kecepatan air yang dipancurkan dengan rumus V sama dengan akar 2G dikali H2 dikurang H1 sama dengan akar 2 delta T dibagi rho. Dari persamaan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa air yang dipancurkan akan semakin cepat jika perbedaan tekanan botol tengah dan botol bawah semakin besar. Nah, efek pancuran air mancur ini dapat diperoleh dengan memperbesar tekanan fluida antara botol bagian bawah dan juga botol bagian tengah. Nah, perkenalkan, nama saya Siondion Silaban, NIM 120360090, Prodi Teknik Material TPB 35. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan alat air mancur Heron. Yang pertama itu kelebihannya, alatnya sangat mudah ditemukan, seperti gunting, pisau cutter, solder, dan pemanas lem bakar. Bahkan alat ini sering kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua itu kelebihannya, harga bahan sangat terjangkau, seperti botol plastik, selang air, pewarna makanan, lem bakar, wadah, dan air. Bahkan kita tidak perlu menggunakan biaya seperti botol plastik. Nah, kita dapat temukan di lingkungan kita sekitar, air yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang ketiga itu kelebihannya, tidak memakai energi listrik untuk dapat mengoperasikan alat ini, sehingga dapat menghemat energi yang ada serta dapat menghemat biaya. Berbeda dengan air mancur biasa yang menggunakan sumber energi listrik dan harus mengeluarkan biaya. Perkenalkan, nama saya Ferry Irawan, NIM 120120182, Prodi Teknik Geofisika dari TPB 35A. Baiklah, di sini saya akan mendiskusikan kelemahan air mancur Heron. Kelemahan air mancur Heron adalah saat air yang dipancurkan tidak begitu tinggi air pancurannya sehingga tidak menimbulkan kesan air mancur. Hal ini terjadi dimungkinkan karena saluran selang yang terlalu berbelok jika dibandingkan dengan saluran pada air mancur teoretikal maupun partikel referensi. Air yang mengalir melalui selang yang berkelok membutuhkan dorongan yang lebih kuat agar air dapat lebih cepat mengalir dari bawah ke struktur air mancur bagian